tampil. Dan itu berjalan di sini, dan mimpi Bung Karno tentang persatuan, tentang kegotong royongan dan berdikari mulai diwujudkan. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia seperti Mbak Puan tadi sampaikan. Itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. Mbak Puan, saya ingin menyampaikan terima kasih. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Dipunyai oleh Pak Marhain itu adalah apa? Yaitu hanya yang namanya hidup sederhana dan sekedarnya saja. Oleh sebab itu, Bung Karno di dalam pikirannya, pasti ada yang bertanya, kok ibu tahu? Lah saya kan putrinya. Jadi saya sudah pernah loh, kalau ada yang nggak percaya, itu ada makamnya. Saya lupa di mana, tapi di daerah Bandung begitu. Jadi jangan dikatakan kalau saya bilang Marhain itu lalu komunis. Jadi akhirnya di dalam mengekstraksi cara berpikirnya, maka Bung Karno melahirkan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Pada waktu yang lalu pun Pancasila itu sepertinya diredupkan, dipelesetkan. Padahal itu adalah, makanya harus semua yang namanya anggota partai PDI Perjuangan itu belajar namanya lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Kenapa? Karena semua pada waktu itu seluruh pemimpin bangsa itu bertemu di sebuah rapat yang namanya BPUPK. Orang banyak yang berpidato pada waktu itu, tetapi ketika pemimpin rapat menanyakan sebenarnya yang diinginkan oleh kita sebagai falsafah dasar negara yang akan kita merdekakan nanti itu apa? Bung Karno menunjuk. Bolehkah saya berbicara? Beliau berbicara panjang lebar. Akhirnya dengan ditepuk tangani oleh seluruh anggota yang hadir pada waktu itu, dan untuk tepuk tangan berdiri itu saudara-saudara, kalau bahasa Inggrisnya adalah standing ovation, itu orang nggak bisa dipaksakan. Jadi bertepuk tangan nanti sambil berdiri itu sebuah tanda kehormatan yang luar biasa. Sama ketika beliau juga membacakan pidatonya, yaitu di PBB yang disebut to build the world anew, membangun dunia baru. Itu pun mendapatkan yang namanya tepuk tangan, standing ovation. Nggak bisa kalau disuruh-suruh. Semuanya itu menandakan apa? Cara berpikir Bung Karno itu ternyata mendunia, saudara-saudara. Jadi
Di tangan Bung Karno politik itu bergerak ke bawah. Ke bawah. Ingat, ke bawah. Ke siapa? Ke siapa? Siapa? Kurang keras. Siapa? Ya, yang saya sebut sekarang akar rumput. Rakyat itu akar rumput. Kenapa? Karena ini ada rumputnya ditutupi, tapi nanti kalau dibuka dia cepat bertumbuh kembali. Jadi rakyat itu, akar rumput itu tidak pernah bisa dipunahkan, saudara-saudara. Ingat itu. Nah, makanya ketika tanggal 17 Agustus 45 itu saya tanya bapak saya, waktu itu sebetulnya takut apa tidak? Toh masih dijajah dengan Jepang, dan waktu itu Belanda dibantu sekutu masih juga ada. Ya takut. Nah, terus kok bapak berani? Karena saya yakin, hakul yakin bahwa setelah bunyi proklamasi ini